Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jibril Al-Hafiz dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Di sini saya sebagai pihak oposisi akan menyampaikan orasi mengenai Dewan ini tidak setuju jikalau orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni, bakat kesenian anak itu dikembangkan. Dalam orasi saya, terdapat 5 poin utama yang akan saya jabarkan. Berikut orasi saya. Pertama-tama, saya percaya bahwa seni itu tidak penting, karena sejatinya seni bukanlah hal wajib, melainkan hanya sebagai objek hiburan dan rekreasi belaka. Saya dapat memberikan satu contoh skenario fakta lapangan. Jikalau kita tersesat dan terperangkap di dalam hutan atau gunung, kita pastinya membutuhkan ilmu dasar akademis seperti matematika, kimia, biologi, fisika. Contoh lebih dalamnya, demi bertahan hidup, seseorang harus paham di jam berapa sampai berapa iklim hutan atau gunung berubah menjadi beresiko kematian. Dan seseorang tersebut akan mencoba mengantisipasi hal tersebut. Ini merupakan contoh lapangan ilmu biologi. Satu contoh mendalam lagi, seperti semisalnya kita terdampar di sebuah pulau atau pantai. Kita memerlukan ilmu fisika dan matematika untuk membuat perahu kecil yang mampu bertahan dan berlabuh dengan lama. Bagaimana dengan percontohan lapangan bidang seni? Oke, apakah bernyanyi ketika sedang tersesat di dalam hutan akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Bahkan bernyanyi sendiri pun bisa dilatih tanpa bimbingan profesional. Oke, poin kedua, berdasarkan fakta bidang kesenian itu bukan pekerjaan kestabilan ekonomi jangka panjang. Mengingat sistem bidang kesenian itu bukan bersifat rutinitas seperti PNS atau pekerja korporat, melainkan per proyek. Bagaimana nasibnya jika tidak ada proyek? Ya tentu pekerja seni menganggur, tidak mendapat penghasilan. Menambah jumlah pengangguran di Indonesia, ditambah lagi pekerja bidang kreatif di Indonesia itu gajinya minim. Bahkan ada yang beberapa di bawah UMR. Bahkan keberhasilan atau kesuksesan seseorang dari bidang seni di Indonesia dapat dihitung jari jika dibandingkan secara general. Kemungkinannya sekitar 1:100. Ini juga berkaitan dengan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap industri kreatif. Poin ketiga yang dapat saya sampaikan kepada Dewan Juri yang saya hormati, banyak orang-orang dari luar kesenian masuk ke seni dikarenakan seni itu digunakan sebagai hiburan, bukan pekerjaan. Bidang kesenian itu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan juga jam kerja, bukan materi dan logika yang memerlukan sertifikat sarjana. Jadi, memaksimalkan seni kepada anak tidak perlu dilakukan oleh orang tua. Justru bahkan biasanya orang-orang yang secara objektif hebat dan profesional dalam bidang seni justru orang yang berasal dari jurusan non-kesenian. Kita masuk poin keempat. Poin keempat, Dewan Juri yang saya hormati, orang yang profesional dalam bidang seni hanya di umur muda, umur 20-40 tahun, dikarenakan memiliki pikiran yang fresh dan masih paham tren yang dimana berarti pekerjaan seni bukanlah pekerjaan yang stabil untuk jangka panjang. Poin terakhir yang dapat saya sampaikan, poin kelima, terbentuknya inovasi AI atau Artificial Intelligence yang sempat kontroversial di tahun 2022 ini. Kita tahu seberapa pintarnya teknologi yang satu ini. Untuk konteks, AI ini dapat menggambarkan apa yang kita inginkan hanya dengan kita mendeskripsikan karya yang kita inginkan.
Lalu AI akan mengeksekusinya dalam waktu kurang dari 2 menit. Teknologi ini pastinya akan menutup mata pencaharian tenaga kerja bidang kreatif secara jangka panjang. Secara objektif, jikalau kita adalah konsumen, pastinya kita akan memilih opsi yang lebih cepat dan minim biaya. Mengingat teknologi AI ini biayanya gratis. Dewan juri yang saya hormati, maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kali ini, orang tua tidak perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki anaknya di dalam bidang seni, dikarenakan prospek pekerjaan jangka panjang yang kurang stabil dan juga pendidikan kesenian kurang efektif, dan ilmu kesenian bersifat opsional dan rekreasi. Demikian orasi dari saya. Dewan juri yang saya hormati, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.